Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama hari ini saya coba menjelaskan tentang etika profesi sebagai satu pengantar ya. Baik, untuk hari ini akan saya coba share hingga slide ke-10 ya. Untuk slide 11 dan sampai akhir itu akan saya share minggu depan untuk pertemuan kedua. Untuk pertama, sebelum memahami apa itu etika profesi dalam karir di informatika ya, kita pahami dulu apa itu norma dalam sosiologi ya. Di sini merupakan kaidah yang bisa dipakai dalam aturan pada lingkungan kita di sosial atau pergaulan. Ini ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang norma ya. Bagaimana norma ini merupakan moral yang mengakui perbuatan baik ataupun buruk sebagai suatu kebiasaan. Jadi norma itu lebih kepada kebiasaan kita baik ataupun buruk. Kemudian dikutip juga dari Huibers, di sini adalah kesepakatan masyarakat sebagai dasar pengakuan perbuatan. Ya, yang lazim, yang norma yang dalam masyarakat kita adalah norma sosial yang sering berlaku. Juga di sini ada beberapa aliran moral, baik itu buruk ataupun baik ya. Di sini ada kebahagiaan atau hedonis, tingkah laku perbuatan yang melahirkan kebahagiaan dan kenikmatan ataupun kelezatan. Jadi aliran hedonis di sini banyak mungkin kita sering mendengar ada hedonisme. Hedonisme itu lebih kepada biasanya lebih kepada tingkah laku yang tidak baik ya. Kebahagiaannya cenderung kebahagiaan yang biasa mendatangkan yang tidak baiknya. Ya, biasanya di sini ada 3 sudut pandang dalam paham hedonisme. Yaitu yang pertama, hedonisme individualistik atau egoistik hedonism. Yang menilai bahwa jika suatu keputusan baik itu bagi pribadinya maka disebut baik. Sedangkan jika keputusan tersebut tidak baik maka itulah yang buruk. Jadi lebih kepada penilaian individual masing-masing orang atau masing-masing individu. Bisa dikatakan individu yang satu mengatakan bahwa ibadah itu baik. Tapi bisa dikatakan paham lain, misalnya orang lain mengatakan saya banyak shopping, saya banyak belanja itu adalah hal yang baik. Jadi itu penilaian masing-masing individu. Itulah disebut egoistik hedonisme. Kemudian yang kedua, di sini ada hedonisme rasional atau rationalistic hedonism. Bahwa kebahagiaan atau kelezatan individu itu haruslah berdasarkan pada pertimbangan akal yang sehat. Artinya bahwa kita mempertimbangkan sesuatu itu berdasarkan pikiran yang positif. Ya, misalnya kalau dalam beribadah itu pasti melahirkan suatu pikiran yang baik. Ya, bukan kelezatan itu dinilai dari hal-hal yang istilahnya mengurangi dari arti kata kebaikan itu sendiri. Ya, jangan menilai kebaikan itu berdasarkan takaran atau sisi positif individual atau masing-masing dari diri kita sendiri, tapi juga mempertimbangkan akal sehat. Ya, akal sehat di sini tentu saja mempertimbangkan pola pikir orang lain juga. Jadi pola pikir yang normal dianggap itu sebagai kebaikan ataupun kebahagiaan. Kemudian ada universalistic hedonism yang menyatakan di sini tolak ukurnya perbuatan itu baik buruk adalah mengacu pada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan ataupun kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Artinya bahwa kita melakukan suatu kegiatan maupun perilaku itu bisa mendatangkan kebaikan diri kita dan juga kebaikan bagi orang lain. Ya, misalnya kita menolong sesama. Kita bahagia nih menolong sesama. Tapi orang lain juga yang ditolong akan merasakan kebahagiaan tersebut. Nah, itulah yang mencirikan universal hedonisme. Bisa dikatakan di sini adalah jiwa kerelawanan.
atau jiwa sosial. Apalagi di musim masa pandemi ini sangat dibutuhkan universal hedonisme. Misalnya kerelaan kita membuka istilahnya call center untuk para penderita COVID yang kesulitan tabung oksigen. Nah, itu juga salah satu universal hedonisme. Oke, next. Untuk aliran yang dinyatakan perbuatan moral itu baik buruk, di sini aliran eudemonisme. Di sini prinsip pokok faham ini adalah kebahagiaan bagi diri sendiri. Ya, menurut Aristoteles di sini ada 4, yaitu ada kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan dan kekuasaan. Terus yang kedua adalah kemauan, yang ketiga adalah perbuatan baik, dan yang keempat adalah pengetahuan batinia. Terus selanjutnya ada aliran pragmatisme. Ya, di sini menitik beratkan hal-hal yang berguna dari diri sendiri, baik yang bersifat moral maupun material. Titik beratnya di sini adalah mengenai kebenaran bersifat abstrak dan tidak akan diperoleh dalam dunia empiris. Jadi lebih bersifat pragmatis. Di sini juga ada aliran naturalisme, lebih bersifat pada bagaimana penilaian baik dan buruk ini bersifat alami, ya. Untuk apabila tidak alami dipandang buruk oleh Jean Rousseau mengemukakan bahwa kemajuan pengetahuan dan kebudayaan adalah perusak alam semesta. Ya, ini tergantung daripada bagaimana kita memperlakukan alam tersebut, ya. Jadi bisa saja kita memperlakukan alam dengan misalnya adanya sampah, ya, dengan membuang seenaknya itu merupakan merusak alam. Tapi dengan kemajuan teknologi kita bisa mengolah sampah menjadi suatu energi yang baik, yang bisa mengalirkan listrik misalnya. Kemudian ada aliran vitalisme, ya, di mana bantahan terhadap aliran naturalisme tadi, paham vitalisme di sini mengukur bagaimana baik dan buruk suatu kondisi alam, ya. Ada 2 kelompok, yaitu vitalisme pesimistis, di sini lebih kepada negatif, dan optimis, lebih bersifat positif. Bila kita lihat bahwa di sini ada homo homini lupus untuk vitalisme pesimistis, bahwa manusia ini adalah serigala bagi manusia yang lain. Ya, untuk yang kedua di sini adalah perang dalam hal kekuasaan. Ya, di sini menurut paham Adolf, misalnya perilaku yang diberikan oleh Adolf Hitler di Jerman, ya. Untuk aliran idealisme di sini lebih mengedepankan bagaimana manusia ini memiliki ide yang bisa dikembangkan untuk bagaimana ide ini bisa ditiru oleh manusia lain untuk dapat dikembangkan menjadi ide yang baik, ya. Jangan ide orang lain yang buruk kita kembangkan, nah itu bisa menimbulkan kerusakan yang tidak baik dampaknya bagi lingkungan maupun sekitar kita. Kemudian ada Marxisme. Segala sesuatu yang dikuasai dalam keadaan material. Dia memegang moto di sini adalah segala sesuatu jalan dibenarkan asalkan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini yang kadang-kadang kalau misalnya jalan yang kita ambil itu baik, tentu saja efeknya juga berdampak baik. Tapi kalau aliran ini bisa kita ambil jalan yang kurang baik, maka dapat merugikan orang lain yang berakibat fatal. Untuk aliran Marxisme, ya. Untuk norma, bisa kita lihat di sini adalah norma umum atau universal dan norma bersifat misalnya di sini khusus, ya. Untuk norma umum, misalnya norma hukum, ya. Kalau di Indonesia ini norma hukum
banyak kita ambil dari undang-undang baik itu pidana maupun perdata. Norma hukum di sini banyak adopsinya, banyak diatur oleh lembaga-lembaga hukum yang berwenang, baik itu perundang-undangan. Misalnya kalau hukum pajak itu ada di Dirjen Pajak, kalau pidana biasanya di kepolisian, ya, maupun perdata penyelesaian masalah hukumnya ada di kepolisian, ya. Terus hukum untuk di perdagangan bisa di kementerian-kementerian perdagangan, ya, dan seterusnya. Untuk norma kesopanan di sini lebih kepada bagaimana kita berperilaku di masyarakat, ya. Norma kesopanan ini banyak masyarakat yang bisa menjatuhkan vonis hukuman sosial biasanya, ya. Lebih kepada hukum sosial yang berlaku di masyarakat, bagaimana tata krama berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana bila terjadi tindak kejahatan ataupun misalnya sekarang banyak di media sosial kita memposting komentar yang negatif, bisa kita kena undang-undang ITE, ya. Nah, inilah yang berlaku di masyarakat di dalam norma kesopanan. Jadi sebaiknya kita menghindari hal-hal yang melanggar pada norma kesopanan, baik itu pergaulan maupun perilaku kita dalam menggunakan media sosial secara bijak, ya. Jangan asal dalam menggunakan media sosial. Untuk norma moral di sini lebih kepada bagaimana kita berperilaku berestetika yang baik, yang berpegangan kepada kelompok sosial yang ada dalam lingkungan kita. Ya, lingkungan terdekat kita dululah sebelum lingkungan masyarakat lebih luas. Karena bila perilaku kita menyimpang dalam norma sosial di masyarakat lingkungan kita, itu bisa mengakibatkan kita dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat. Mungkin untuk pertemuan hari ini penjelasannya dari saya cukup sekian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.